Entertainment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat selalu ya. Oke adik-adik, sebelum memulai materi selanjutnya, kalian pasti sudah pernah dong mempelajari tentang penjumlahan dan perkalian. Oke, hari ini kita akan membahas tentang materi memahami dan menggunakan sifat-sifat operasi hitung bilangan dalam pemecahan masalah. Nah, bab ini merupakan pengembangan dari bab operasi hitung campuran yang kalian sudah dipelajari di kelas 3 SD. Nah, pernahkah kalian pada saat kalian mau menggunakan sepatu atau sendal, kalian kadang menggunakan entah yang kanan atau yang kiri. Nah, ini termasuk dalam sifat komutatif karena kalian bisa menggunakan yang kanan dulu atau yang kiri terlebih dahulu. Sebaliknya, kalian menggunakan jaket atau kaos, kalian sudah pasti harus menggunakan kaos terlebih dahulu baru menggunakan jaket. Tidak mungkin kalian menggunakan jaket lalu menggunakan kaos. Pernahkah kalian melihat pedagang mengelompokkan barang dagangannya sesuai dengan harganya? Kalau itu termasuk sifat asosiatif. Dari skema ini kita bisa lihat bahwa sifat-sifat operasi hitung bilangan termasuk dalam operasi hitung bilangan yang terdiri dari sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Sifat pertukaran termasuk sifat komutatif. Sifat pertukaran dua bilangan dalam operasi hitung penjumlahan dan perkalian, di mana pengerjaan operasi hitung penjumlahan dan perkalian dua bilangan yang ditukar tempatnya tersebut kesudahannya sama. Letak bilangan pada operasi hitung penjumlahan atau perkalian dua bilangan dapat ditukar tempatnya atau dibolak-balik. Sifat ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Secara umum, rumus sifat komutatif untuk penjumlahan yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Sedangkan penerapan sifat komutatif dalam perkalian adalah A kali B sama dengan B kali A. Asosiatif adalah sifat operasi hitung dalam tiga bilangan menggunakan bantuan pengelompokan dua bilangan dengan tanda kurung. Dan apabila pengelompokan ditukarkan, hasilnya tetap sama. Seperti sifat pertukaran, sifat pengelompokan juga hanya berlaku di penjumlahan dan perkalian. Secara umum, rumus sifat asosiatif dalam penjumlahan yaitu buka kurung A tambah B tutup kurung tambah C sama dengan A tambah buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan D. Sedangkan untuk perkalian yaitu buka kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A kali buka kurung B kali C tutup kurung sama dengan D. Yang ketiga, sifat distributif atau disebut sifat penyebaran. Penyebaran atau disebut distributif. Distributif adalah suatu penggabungan dengan cara mengkombinasikan bilangan dari operasi hitung terhadap elemen-elemen kombinasi tersebut.
Perhitungan operasi hitung bilangan menggunakan sifat distributif bisa berupa penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Adapun cara menghitung untuk menggunakan sifat distributif ialah A kali buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung ditambah buka kurung A kali C tutup kurung. Atau bisa dengan pengurangan, yaitu A dikali buka kurung B dikurang C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung dikurang buka kurung B buka kurung A kali C tutup kurung. Setelah mengetahui konsep-konsep dari sifat-sifat operasi hitung bilangan, kali ini kita akan mengaplikasikan dari sifat-sifat operasi hitung bilangan. Yang pertama, pengaplikasian sifat komutatif. Ini contoh soal nomor 1 ya. Sifat komutatif dalam penjumlahan. Bisa dilihat ya, Adi memiliki 7 balon. Balon-balon tersebut dipegang oleh kedua tangannya. Tangan kiri 3 balon, tangan kanan 4 balon. Adi menukarkan posisi balon. Sekarang tangan kiri memegang 4 balon dan tangan kanan memegang 3 balon. Apakah jumlahnya masih sama? Bilangan pertama sebelah kiri ditukar menjadi bilangan kedua di sebelah kanan. Walaupun ditukar, namun hasil keduanya tetap sama, seperti dalam gambar tersebut. Dengan demikian, penjumlahan tersebut bersifat komutatif karena walaupun di tangan kanan dan kanan kiri ditukar, namun penjumlahannya tetap sama. Selanjutnya, sifat asosiatif dalam perkalian. Berapakah 4 kali 12 kali 9 sama dengan berapakah dalam kurung 4 kali 12 kali 9 sama dengan 48 kali 9 dan 4 kali dalam kurung 12 kali 9 sama dengan 4 kali 108. Apakah hasilnya sama? Hasilnya sama. Maka sifat asosiatif berlaku pada sifat operasi perkalian. Yang terakhir, sifat distributif. Sifat distributif pada penjumlahan. Kita lihat soalnya ya. Terdapat 10 dus jeruk dan 10 dus apel. Tiap dus jeruk berisi 6 jeruk dan tiap dus apel berisi 7 apel. Berapa banyak seluruhnya? Mari kita kerjakan menggunakan sifat distributif. Penyelesaiannya 10 yang di dalam kurung 6 dikali 7 sama dengan, kenapa 10-nya 1? Karena mereka membeli dua-duanya 10 dus dan 6 dan 7 ini adalah 6 untuk jeruk dan 7 untuk apel. Baru kemudian sama dengan 10 dikali 6 tutup kurung ditambah 10 dikali 7 tutup kurung. Hasilnya yaitu 60 tambah 70 sama dengan 130. Jadi seluruhnya ada 130 buah. Mempelajari sifat-sifat operasi hitung bilangan, kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan yang terbagi menjadi 2 operasi, yaitu operasi perkalian dan pembagian. Konsep yang pertama, kalian harus tahu, perkalian adalah operasi penjumlahan berulang dengan bilangan-bilangan yang sama. Perhatikan gambar berikut, ada berapa jumlah semuanya? Gambar tersebut terdiri dari 4 kelompok dan dalam satu kelompok terdapat 6 buah. Jadi gambar tersebut menyatakan 6 kali 4 yaitu 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 24. Artinya bilangan 6 ditambahkan sebanyak 4 kali. Lalu jika dalam perkalian, jika dikalikan 0, hasilnya akan tetap 0.
Selanjutnya konsep pembagian. Pembagian merupakan pengurangan berulang hingga mendapati hasil 0. Pembagian pun tidak bersifat komutatif atau asosiatif karena tertutup. Pembagian bilangan positif dengan 0, hasilnya akan tetap 0. Pembagian bilangan positif dengan 0, hasilnya akan tidak terdefinisi. Contoh, 15 dibagi 0 sama dengan tak terhingga atau tak terdefinisi. Sekian, terima kasih. Jika adik-adik masih bingung, bisa untuk diulang kembali, pelajari kembali videonya dan materi-materinya. Selanjutnya nanti kita akan memberikan video juga latihan soal yang adik-adik nanti bisa coba kerjakan dan coba kita bahas sama-sama ya. Terima kasih.